Center yang Ustazah sayangi karena Allah dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, Ustazah ingin menyampaikan dan menepati janji seperti biasa setiap akhir pekan akan ada penyampaian sirah nabawiyah atau kisah teladan lainnya. Kali ini Ustazah ingin menyampaikan tentang kisah orang solih yang karena memiliki dua sifat yang baik maka Allah memberikannya surga. Nah, apa sih dua sifat itu? Yang pertama adalah sifat syukur, yang kedua adalah sabar. Ayo, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan juga orang-orang yang sabar. Pasti sudah penasaran ya untuk menyimak kisah dari Ustazah? Ya, kisah orang solih ini bermula dari kisah Abu Ibrahim yang ketika sedang melakukan perjalanan di padang pasir ternyata tersesat dan menemukan sebuah kemah. Dilihatlah di kemah itu ternyata ada seorang lelaki tua yang buta, kemudian lumpuh dan juga sedang dalam kondisi sakit dan tidak ada seorang pun yang menemaninya. Wah, kasihan sekali ya lelaki tadi. Akhirnya tergerak hati Abu Ibrahim untuk melihat laki-laki tadi. Apa yang dia lakukan? Dia menyapa, "Assalamualaikum. Wahai bapak tua, siapakah engkau ini? Kenapa engkau tinggal di sini sendiri? Kenapa tidak ada yang menemanimu? Aku mampir ke sini karena aku tersesat di tempat ini." Kemudian dijawablah oleh Pak Tua tadi, "Aku di sini sendirian, tidak punya sanak saudara karena keluargaku sudah meninggal. Aku di sini juga dalam kondisi sakit sehingga banyak orang-orang yang meninggalkanku." Kemudian dengan rasa penasaran lagi, Abu Ibrahim terus saja mencari tahu kenapa dari lisan Pak Tua tadi selalu komat kamit membacakan sesuatu. Nah, apa sih yang dibacakan? Yang dibacakan seorang laki-laki tadi adalah sebuah zikir yang menyatakan bahwa Allah memberinya kebaikan yang banyak sehingga dia terus saja bersyukur. Allah memberikan kenikmatan kepadanya yang besar sekali. Kemudian rasa penasaran Abu Ibrahim semakin bertambah dan ditanya kepadanya, "Wahai Pak Tua, kenapa engkau terus saja bersyukur sedangkan kondisimu seperti ini? Engkau ini buta, kakimu buntung, engkau sedang sakit, engkau sebatang kara. Apa kenikmatan yang engkau dapatkan?" Aku saja sedih melihatnya. Kemudian bapak tua tadi menjawab, "Sesungguhnya Allah tidak mengambil pendengaranku sehingga aku bisa mendengarkan suara azan, sehingga aku bisa mendengarkan makhluk-makhluk Allah yang lain yang sedang berzikir memuji nama Allah, dan aku sangat bersyukur karena tidak setiap orang mendapatkan itu. Kemudian kakiku buntung, aku bersyukur karena aku tidak menggunakan kakiku untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang buruk. Aku juga bersyukur Allah memberi aku akal karena aku bisa untuk senantiasa menggunakan akalku untuk menyembah Allah meskipun kondisiku seperti ini. Aku juga bersyukur Allah memberikan hati yang peka terhadap kebaikan karena ada banyak orang di luar sana yang Allah berikan akal tetapi dia menyembah berhala, tetapi digunakan lisannya untuk berbicara yang buruk, tetapi digunakan hatinya untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, maka aku bersyukur kepada Allah dan aku bersabar dengan kondisiku yang seperti ini karena sebenarnya Allah sedang memberi aku nikmat yang sangat besar. Kemudian Abu Ibrahim merenung, benar yang dikatakan Pak Tua ini, tidak semua orang bisa bersabar dan bersyukur dalam kondisi seperti ini. Kemudian Pak Tua tadi meminta permohonan kepada Abu Ibrahim, "Bolehkah aku minta sesuatu kepadamu?" Kemudian, "Apa itu?" jawabnya. "Aku punya seorang anak laki-laki yang selama ini memberi aku makan dan minum, tetapi dia tak kunjung pulang. Aku tidak tahu kabarnya dan aku tidak bisa mencarinya dengan kondisiku seperti ini." Kemudian Abu Ibrahim mencarinya dan dia menemukan jasad anak laki-laki tadi ternyata sudah dimakan oleh sekawanan gagak karena
anak laki-laki tadi sudah diterkam oleh serigala. Nauzubillah. Akhirnya dengan berat hati dia pulang ke perkemahan kumuh itu dan menyampaikan kepada lelaki tua tadi, "Wahai bapak tua, sesungguhnya aku tuh sudah, apakah engkau tahu kisah Nabi Ayub?" "Ya, aku tahu. Kalau begitu, aku ingin bertanya kepadamu, antara dirimu dan Nabi Ayub, siapa yang paling disayangi oleh Allah?" "Nabi Ayub tentunya." "Kemudian, berarti Nabi Ayub, engkau tahu bahwa dia ditimpa kemalangan yang besar dengan penyakitnya, dia terus bersabar. Nah, ternyata anak lelakimu sudah tidak ada lagi, dia sudah meninggal. Semoga engkau pun bisa meneladani Nabi Ayub." Kemudian suaranya tercekat, suara bapak tua tadi. Akhirnya Abu Ibrahim mentalkin dengan perkataan la ilaha illallah, dan akhirnya si lelaki tadi meninggal. Kemudian dia mencari orang untuk membantu menguburkannya, dan ketika akan menguburkan lelaki tadi, kemudian ditemuilah 3 musafir, dan musafir itu mengenali bahwa yang meninggal tersebut adalah Abu Kilabah, seorang ulama mereka yang sholih. Dan Masya Allah, ternyata setelah dikuburkan, bermimpilah Abu Ibrahim bahwa lelaki tadi berpakaian yang sangat indah sekali. Kemudian Abu Ibrahim bertanya, "Abu Kilabah, kenapa engkau bisa seperti itu?" Kemudian dijawablah oleh Abu Kilabah, "Sesungguhnya Allah memberikan ganjaran dari kesabaranku dan juga rasa syukurku atas nikmat yang diberikan Allah melalui sakit maupun musibah yang menerimaku. Dan akhirnya aku dimasukkan surga dan diberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak." Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kisah ini dan terus semangat ya anak-anak ustazah juga belajar, kita semua belajar jadi pribadi yang bersyukur dan juga jadi pribadi yang sabar. Oke, baik, semoga bermanfaat. Ustazah cukupkan.